Guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Sahabat perspektif yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dan perspektif saya tentang satu isu yang pernah disampaikan dimention oleh Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Prof. Muti bahwa guru tidak hanya sebagai agen pembelajaran, tetapi guru juga idealnya juga menjadi agen perubahan, agent of change, dan agen peradaban. Sahabat perspektif yang berbahagia, perkembangan zaman hari ini tentu kita semua sudah rasakan. Kita mengalami banyak perkembangan, mengalami banyak dinamika, dan itu tentu saja juga berlaku di dunia pendidikan. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, maka kehadiran seorang guru, kehadiran seorang pendidik tentu menjadi keniscayaan. Peran guru tentu sangat vital dan strategis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagi teman-teman guru, para pendidik, termasuk tentu dosen, bagaimana kita menyiasati posisi kita, kedudukan kita sebagai agent of change, agent dari perubahan. Kita semua tentu paham bersama bahwa kalau kita bicara tentang posisi agent of change tadi, maka peran guru dalam menentukan ke arah mana pendidikan ini ingin dibawa, ke arah mana pendidikan ini harus kita lakukan, maka seorang guru yang menjadi agen perubahan tentu harus menjadi garda terdepan, berada pada posisi terdepan untuk memastikan bahwa perubahan yang ada itu idealnya membawa dampak positif, tidak membawa dampak negatif. Guru sebagai agen perubahan tentu menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang anak, seorang peserta didik dengan dunianya hari ini bisa kita kategorikan yang saat ini berada dalam satuan pendidikan adalah anak-anak kita yang berada pada tipologi yang kita sebut dengan generasi Z, atau anak-anak kita yang masuk kategori generasi alfa. Karakteristik yang ada pada dua generasi ini tentu sangat jauh berbeda. Tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial, apalagi generasi kolonial. Hari ini, kalau kita lihat bagaimana seorang guru harus mempersiapkan dirinya, bagaimana seorang dosen harus membekali dirinya. Menurut pesan Undang-Undang 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, ada 4 kompetensi yang harus melekat pada seorang guru. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi ini adalah kompetensi yang menjadi prasyarat utama untuk kemudian
bagaimana guru bisa mendorong para peserta didiknya, mendorong para murid-muridnya memiliki pengetahuan, memiliki sikap keterampilan yang kemudian itu bisa menjadi agen perubahan. Seorang guru yang baik tentu saja tidak cukup mereka hanya memiliki 4 kompetensi itu. Kalau kita membaca, menonton mense yang disampaikan oleh Pak Menteri, Prof. Muti, bahwa selain 4 kompetensi yang saya sebutkan di awal tadi, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, masih ada 2 tambahan kompetensi yang ingat teman-teman tahun 2025 nanti, itu Anda harus memilikinya. Yang saya maksud adalah kompetensi entrepreneurship atau kompetensi kewirausahaan dan kompetensi leadership, kompetensi kepemimpinan. Sahabat perspektif yang berbahagia, guru sebagai agen perubahan itu harus secara sadar memahami dirinya bahwa mereka adalah orang-orang dewasa, mereka adalah orang-orang yang berada pada setiap hari di ruang-ruang kelas yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi role model bagi peserta didiknya. Itulah makanya Albert Bandura menyampaikan bahwa tempat yang paling efektif bagi seorang siswa, bagi seorang peserta didik adalah di satuan pendidikan. Mereka punya ruang yang banyak, mereka punya tempat yang luas untuk kemudian mengobservasi perilaku atau tindakan dari orang dewasa. Dalam hal ini teman-teman guru dan dosen, dan pada saat itu di bawah alam sadar mereka akan melakukan yang kita sebut dengan duplikasi. Ketika duplikasi ini dilakukan oleh para peserta didik, maka tentu kehadiran guru sebagai agen perubahan yang mampu menyelami tadi berbagai karakteristik dari murid-muridnya, dari peserta didiknya, dari para siswa atau dari para mahasiswa, tentu menjadi sangat urgen. Sahabat perspektif yang berbahagia, fakta hari ini memang harus difahami bahwa guru itu harus menjadi agen perubahan. 4 kompetensi plus 2 kompetensi baru yang bakal dimiliki oleh teman-teman guru dalam kurikulum yang akan datang atau di tahun 2025 ini, tentu saja menyiratkan bahwa sesungguhnya guru sebagai agen perubahan mengharuskan seorang guru itu benar-benar menjadi fasilitator. Betul-betul harus menjadi mediator dan harus bisa berfungsi sebagai pembimbing. Untuk apa itu dilakukan? Agar kemudian teman-teman guru, para pendidik, termasuk tentu dosen, itu bisa dengan maksimal, dengan optimal menggali seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta didik, tentu berdasarkan tipologi dan tingkat kecerdasannya masing-masing. Seperti kita pahami bersama bahwa pada setiap peserta didik, pada setiap siswa, pada setiap mahasiswa, di sana ada gradasi, di sana ada kualifikasi, di sana ada tingkatan tentang kecerdasannya masing-masing. Di setiap peserta didik, gradasi itu menunjukkan bagaimana seorang peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sahabat perspektif yang berbahagia, selain 2 fungsi yang saya sebut di awal tadi, yaitu guru sebagai agen pembelajaran, guru sebagai agen perubahan,
agent of change, maka fungsi atau yang ketiga adalah agent peradaban. Peradaban manusia tentu saja juga mengalami perkembangan, mengalami dinamika. Sebelum hari ini hadir dengan peradabannya sendiri, kita tentu paham bahwa peradaban yang terjadi hari ini tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan peradaban yang ada sebelumnya. Sebelum peradaban smart society hari ini, kita mengenal yang namanya hunting society, masyarakat berburu. Kita mengenal yang namanya agrarian society, masyarakat agraris. Lalu muncul peradaban masyarakat industri. Kita juga tentu beberapa waktu yang lalu kita paham, kita merasakan dengan masyarakat 4.0. Dan hari ini smart society, masyarakat 5.0 menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Peradaban yang berubah tentu memposisikan guru, memposisikan pendidik sebagai posisi yang sangat vital. Sebuah ilustrasi yang saya kira selalu menjadi penyemangat, menjadi inspirasi kita ketika Perang Dunia Kedua melanda dunia. Dan kita tahu semua tentu pada Perang Dunia Kedua tersebut sekutu menang dan meluluhlantahkan yang namanya Jepang, terutama di Hiroshima, Nagasaki tahun 1945. Ada satu pertanyaan yang kemudian itu diajukan oleh Kaisar Jepang Hirohito ketika itu, setelah melihat kehancuran yang luar biasa. Pertanyaan itu adalah, masih adakah guru yang hidup? Pertanyaan ini sesungguhnya mungkin sangat simbolik. Mungkin bagian dari retorika kita. Tapi ingin saya menyampaikan perspektif saya bahwa sesungguhnya pertanyaan ini maknanya sangat mendalam. Secara simpel dan sederhana kita bisa mengatakan kehancuran pada berbagai aspek bisa saja terjadi. Tetapi ketika guru masih ada, ketika guru masih hidup, maka dia bisa melahirkan kemajuan peradaban demi peradaban manusia. Kita semua tentu tahu pasca Perang Dunia Kedua tersebut, Jepang hancur, tapi dengan pertanyaan tadi, kita hari ini tentu paham bahwa begitu majunya negara Jepang, begitu hebatnya negara Jepang, karena mereka memelihara dan merawat yang namanya kemajuan peradaban. Siapa yang melakukan itu? Pertanyaan Hirohito tadi itu menunjukkan bahwa kehadiran dan eksistensi guru tidak bisa dinafikan. Sahabat perspektif yang berbahagia, kita semua tentu menyadari bahwa tantangan yang paling berat, challenge yang sungguh-sungguh sangat dahsyat yang dihadapi oleh teman-teman pendidik, para guru dan dosen adalah kehadiran perkembangan teknologi informasi, bahkan dengan kemajuan teknologi ada yang kita sebut dengan artificial intelligence. Kehadiran teknologi informasi yang sungguh-sungguh sangat dahsyat. Lalu kehadiran artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia, itu sadar atau tidak, suka atau tidak, itu kemudian menggeser posisi guru, menggeser fungsi guru, menggeser berbagai kedudukan yang selama ini itu melekat pada teman-teman pendidik atau guru atau dosen. Ini tentu saja kita harus introspeksi, kita harus menyadari bahwa kemajuan teknologi itu sesungguhnya selain membawa dampak positif,
dengan segala macam kelebihan dan keuntungan yang bisa kita peroleh dari kemajuan teknologi tersebut. Tetapi di sisi lain sesungguhnya, kita juga harus menyadari bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, di mana karakter menjadi persoalan utama. Karena jujur, tentu kita harus paham bahwa teknologi tidak bisa mengganti posisi guru dalam mentransformasi, dalam menjadi role model, dalam pendidikan karakter. Perilaku-perilaku menyimpang yang ada hari ini di dunia pendidikan tentu tidak bisa kita lepaskan dari kemajuan teknologi yang melanda dunia pendidikan. Kehadiran generasi Alpha, kehadiran generasi Z tentu saja menyadarkan kita bahwa hari ini memang tantangan terberat kita adalah bagaimana kita mulai melakukan perubahan cara pandang. Hari ini harus kita mulai melakukan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peradaban manusia tentu saja sangat ditentukan oleh peran dari seorang guru yang profesional. Sahabat perspektif yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri episode ini, tentu konklusi dari apa yang saya sampaikan tadi tentu menjadi sangat urgen. Dengan guru diposisikan sebagai agen perubahan, agen peradaban. Lalu apa yang harus kita siapkan agar generasi muda kita, para siswa kita, bisa kemudian selamat menghadapi 100 tahun kemerdekaan negara kita dan menjadikan kurun waktu itu sebagai generasi emas. Setidaknya menurut saya ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama adalah adaptasi dengan perubahan zaman. Perubahan zaman adalah keniscayaan. Dan pada setiap guru, pada setiap dosen, pada setiap pendidik, adaptasi adalah kata kunci utamanya. Bagi seorang peserta didik, adaptasi adalah salah satu mata rantai dari kesuksesan hidup seseorang, terutama dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan perubahan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana seorang pendidik itu kemudian harus benar-benar secara komprehensif memaksimalkan, mengoptimalkan bagaimana hubungan emosional antara guru, antara dosen dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, antara pendidik dengan peserta didik. Generasi Alpha, generasi Z dengan karakteristiknya sendiri, itu menuntut kita untuk kemudian memahami bahwa hubungan emosional ini benar-benar harus kita tingkatkan. Karena jika tidak, akan ada persoalan, akan ada masalah karena kemajuan hari ini benar-benar membuat kita harus introspeksi diri. Seorang guru yang baik adalah harus memahami bahwa 10-5 tahun yang lalu karakteristik peserta didik hari ini sungguh-sungguh sangat berbeda. Dan yang ketiga adalah bagaimana kehadiran pendidikan karakter sebagai solusi pengaman bagi dunia pendidikan kita, sehingga kemajuan teknologi yang didorong untuk kemudian meningkatkan literasi digital, kemampuan digital para peserta didik kita, juga di saat yang sama secara paralel ini juga tidak mengurangi kita mendorong lahirnya kesalehan digital. Digital adalah alat bantu, dan bagi seorang guru, alat bantu teknologi itu hanya mengoptimalkan dan mengakselerasi, tapi di balik itu sesungguhnya
kehadiran pendidikan karakter benar-benar harus menjadi kunci utama agar kemudian tujuan pendidikan nasional kita, agar kemudian pembangunan dalam dunia pendidikan kita, peningkatan kualitas pendidikan kita atau peningkatan sumber daya manusia benar-benar bisa kita optimalkan tanpa mengabaikan yang namanya pendidikan karakter. Sahabat perspektif yang berbahagia, saya kira demikian perspektif saya yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, memperkaya referensi kita, atau setidaknya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga kita semua, siapapun kita, terutama masyarakat pendidikan, harus mengambil peran yang sangat fundamental, mengambil peran terdepan untuk memastikan bahwa dunia pendidikan kita harus kita kawal untuk melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.